Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sami'a kalamuhul qadim aidon sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih meneruskan bab sifat kalamnya Allah, sifat wajibnya Allah yaitu kalam. Yang kemarin diterangkan bahwa kalamnya Allah itu laisa bi harfin wala sautin dan lain sebagainya kemarin. Diterangkan bahwasanya termasuklah yang jenis insan atau manusia kemarin yang dikalam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin yaitu Nabi Musa alaihi salam. Makanya julukan beliau Kalimullah. Tidak ada nabi yang lain yang julukannya Kalimullah. Nah, gitu ya. Itu. Wasami'a dan juga mendengar kalamuhu kepada dawuhnya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala al-qadimi yang al-qadimu yang qadim, aidon dengan lagi siapa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Usriyah, di dalam malam ketika beliau diisrokan. Tuh, ini tulisannya Lailatul Usriyah ya, bukan Mi'raj ya. Kemarin sudah saya terangkan bahwasanya Isra-nya Nabi itu sepakat para ulama tidak boleh didustakan karena itu nas Al-Qur'an. Namun Mi'rajnya itu berbeda pendapat para ulama ya. Ya termasuk geng-gengnya yang menentang itu yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Karena apa? Supaya nanti yang orang pemikirannya tidak sampai, supaya tidak tersesat. Nah, gitu maksudnya tuh begitu ya. Makanya beliau bilang ketika ditanya bagaimana, apakah betul Nabi itu ketika Mi'raj? Apa jawaban beliau? Enggak ada. Nabi we tidur di sampingku ya kan gitu. Walaupun para ulama bersepakat masalah beliau masih jadi istri, beliau itu belum jadi istrinya Nabi waktu itu, nah gitu loh ya. Ya cuman karena Sayyidah Aisyah itu ingin supaya meluruskan daripada pemikiran-pemikiran yang melenceng tentang Allah dan Rasul, nah itu beliau ngomong seperti itu ya. Jadi kalau Isra wajib percaya karena nas Al-Qur'an, tapi kalau Mi'rajnya nah itu ya ada yang mengatakan wajib percaya, ada yang mengatakan tidak gitu. Karena menjagoi supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh, jadi iktikad yang aneh-aneh lah, itu begitu. Namun walaupun kita semua ibaratnya percaya bahwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dimi'rajkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Padan-padanannya apa? Ya contohnya begini. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, itu bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang mukmin. Jadi bisa dikatakan bahwasanya orang yang ingin berkalam dengan Allah, ingin bertakorub atau dekat dengan Allah itu ya ketika sholat. Ya intinya orang kok pas sholat, nah itu sebaik-baik manusia di saat itu. Nah itu begitu ya. Nah, karena di saat itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi mi'raj. Nah itu begitu. Ya cuman ya jangan untuk main-mainan pula Pak Janis ya. Kakek gurumu lagi sholat di mana? Apa gurumu Pak Janis? Lagi mi'raj, jangan begitu pula ya. Itu cuman istilah gitu. Kakek untuk mainan anak-anak pula ya kan itu. Jadi
as-sholatu mi'rajul mukminin. Jadi diterangkan di sini, termasuklah diterangkan bahwa yang menerima langsung kalamullah, ya kan, itu adalah baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kata-katanya Lailatul Isra, karena yang ijma itu adalah Isra-nya gitu. Nggak berani di sini nulis, bukan nggak berani ya, makanya di sini tidak ditulis Lailatul Mi'raj gitu, ndak, tapi Lailatul Isra, nah, gitu. Karena takutnya apa? Takutnya orang yang aneh-aneh itu kaget dibantahnya, makanya ditulis oleh musonef di sini Lailatul Isra. Nah itu begitu, salah satu sirinya gitu ya. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya kalau Sidratul Muntaha, Bukit Tursina dan lain sebagainya itu bukan kok Allah di situ atau aras dan sebagainya kemarin ya, karena itu ditakwil namanya. Karena itu ayat-ayat mutasyabihat namanya ya. Ayat-ayat yang perlu ditakwil gitu. Ya artinya apa? Nah, seperti kemarin diterangkan macam Pak Sekdes ya kan ngomong, wah Kutoboyo dalam genggamanku. Kan nggak mungkin desa Kutoboyo digenggam Pak Sekdes. Kan tetap ditakwil bahwa saya dalam kekuasaan, dalam kendaliku dan sebagainya. Nah itu begitu maksudnya. Itu takwilnya itu begitu. Dan nanti kalau Allah kita makan mentah-mentah Allah di aras, berarti nanti Allah bertempat. Padahal Allah laisa bimakanin, Allah tidak bertempat. Nah kan begitu jadinya nanti ya. Sudah deal itu maksudnya ya. Contoh lagi, oh Allah berarti di Bukit Tursina ya. Nabi Musa kok disuruh dikalam oleh Allah di Bukit Tursina. Nah gitu. Sama dengan ini. Berarti Allah tuh di Sidratil Muntaha ya. Nah, Nabi kok dikalam oleh Allah di Sidratil Muntaha. Jadi artinya begini. Sidratil Muntaha, Aras dan lain sebagainya itu suatu tempat yang diciptakan, makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk hal-hal tertentu. Nah, contoh Bukit Tursina, nah, berarti tempat yang diciptakan oleh Allah untuk berkalam kepada Nabi Musa, tetapi bukan kok Allah di situ gitu. Nah, Nabi di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Sidrah itu tempat yang atas, Muntaha itu mentok, nggak ada atas lagi. Nah, bukan kok Allah di situ. Tetapi Sidratil Muntaha itu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk menerima tamunya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menerima kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sudah nggak salah lagi ya, iktikadnya ya, tauhidnya ya, sudah benar ini ya. Itu ya. Tapi Pak, orang ada yang mengatakan di Quran itu wallahu alal arsy istawa, ya biarin ya. Itu berarti namanya nanti kaum mujassimah yang menganggap Allah itu berjisim. Artinya nanti malah repot. Itu. Artinya begini, walaupun Allah itu katanya yadullah, ya kan, dan tangannya Allah dan lain sebagainya, artinya jangan sampai kita membayangkan bahwa tangannya Allah seperti tangan kita atau sebagaimana yang lainnya. Nah, itu intinya begitu ya. Terserah kalian. Makanya kemarin di apa? Dikasih rumus in lam yudrok fahuwa yudrok. Andaikan kamu tidak menemukan, kamu bayangkan tentang jisimnya Allah, itu malah itu yang benar. Kalau ketemu wah bentuknya begini, malah itu yang salah. Nah, itu diingat-ingat begitu caranya. Harus dipegang sampai mati, ya kan? Tauhidnya dibenerin seperti itu ya. Nah, itu begitu. Kalau al-mu'alif rahimahullah itu perlunya ngaji tauhid supaya hati kita, pikiran kita tidak jatuh ke alam khoyali. Alam khoyali apa? Alam hayalan. Nah, jadi kita sendiri yang menghayal itu. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita mematut-matutkan diri kita, ya kan itu. Mencocok-nyocokkan diri kita supaya patut begini. Nah, itu namanya kita jatuh ke dalam alam khoyali, alam khayalan ya.
Qala al-mu'allif berkhayal. Nah, itu seperti itu. Sudah, insya Allah sudah benar tauhidnya ya. Nah, itu pegang sampai kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Yang intinya bagaimana? Pokoknya Nabi sudah pesan kalau tentang zatnya Allah, jangan dipikir-pikir, jangan diandai-andai, jangan diangan-angan. Itu begitu maksudnya. Atau kita mengikuti apa itu yang cerita-cerita itu? Siti Jenar, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nah, itu ya jangan sembrono. Lah itu tadi makanya Mi'raj itu enggak ulama itu banyak yang nentang sebagian karena takutnya seperti itu tadi menjadi salah arah gitu, menjadi terpeleset gitu. Nah, itu ke dalam alam khoyali. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ya repot kalau begitu. Ya kan itu. Wong kita itu asalnya dari enggak ada. Terus diadakan oleh Allah. Nah, gitu loh. Gitu. Lah kok apa men kita tuh hebat men kita adalah Allah, Allah adalah gitu. Nah, kalau kok keyakinan yang benar tuh begini loh ya. Andaikan kalianku sampai ke makom hakikat, andaikan kalian sampai ke makom makrifat yang sesungguhnya itu begini. Bahwasanya kita itu tidak mampu apa-apa. Kita itu tidak mampu apa-apa dan bukan siapa. Karena kita itu wujud yang bisa ada, bisa tidak. Nah, wujud yang hakiki adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalian jangan digelembui sama orang-orang tuh. Orang makrifat tuh nggak sholat lagi, ya goblok. Jangan begitu keyakinan kita. Kita yakinnya begini. Sholat itu kita tidak akan mampu sholat kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak digendaki oleh Allah. Karena kita tadi nggak punya peran tadi. Peran apa kita? Kan nggak ada. Wong wujud ya diwujudkan. Tangan ya Allah yang ngasih. Nafas ya Allah yang ngasih. Bisa kuat ya Allah yang ngasih. Artinya kita bukan apa-apa. Bukan siapa kita tidak ada apa-apanya. Lah artinya yang ibaratnya yang menentukan seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita hidup tuh laibun walahun. Sendoguro dan permainan. Nah, itu gitu maksudnya ya. Apapun itu akhirnya kita nanti bingung sendiri. Oh iya ya. Wong bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua-muanya atas kehendaknya Allah. Kita bukan siapa. Kan begitu nantinya. Yang bisa kan kita bisa baca ya Allah, yang ngasih ilmu Allah, yang menghendaki kita bisa sujud, bisa sholat ya Allah dan lain sebagainya. Akhirnya itu tadi bukan kok dikatakan dia nggak sholat, enggak, tapi dia itu merasa bahwa yang bikin dia sholat itu bukan dia, tapi yang menjadikan dia bisa sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu makanya kata-katanya kalau yang benar itu bukan kok enggak pakai syariat tetap dikerjakan, tetapi di dalam kemakrifatannya kepada Allah, pandangannya kepada Allah, dia tidak merasa sholat, dia tidak merasa berbuat. Nah itu loh, makrifat yang benar itu begitu, hakikat yang benar itu begitu. Bukan kok sholatnya ditinggal terus nggak sholat gitu, enggak. Nah itu yang ngawur-ngawur itu akhirnya apa jadinya? Ke alam khoyali, mematut-matutnya dirinya sebagai wali, ya kan? Padahal ya wali ngawur itu namanya, ya kan? Akhirnya nggak sholat, merasa sudah dekat dengan Allah, mematut-matutkan dirinya sudah dekat dengan Allah, akhirnya nggak sholat. Sholatnya apa tadi? Eling. Nah sudah repot. Ingat wae katanya. Ya itu ya gampang tadi. Sugui makanan yang enak-enak. Kalau dia nak makan, eling wae. Nah begitu. Remuk lah dia pokoknya. Nah, kalau dalam Al-Ibrahim itu. Marah tuh biasanya Pak Lupi, ya kan? Dalam Al-Ibrahim. Untung apa namanya? Istrinya tuh tidak padek, ya kan? Wah kalau istrinya padek tambah repot dia. Ayo Dek, kita apa? Nah, ayo Mas. Lah ketika apa? Loh, jangan Mas, kan eling gue kata. Repot dia ya kan. Ulama siapa lah ya? Ulama Mu'tazilah yang terkenal itu pernah dikalahkan oleh ulama
oleh ulama ahli sunnah wal jamaah perkara tentang anaknya perempuan. Anak perempuannya tuh alim. Jadi kata kaum Mu'tazilah itu begini, bahwa manusia itu bisa menentukan dirinya sendiri. Ya kan? Bisa menentukan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dicaro sama orang yang alim tadi, sama anaknya perempuan itu alim juga. Dinikahkanlah dia. Nah, begitu malam pertama diajaknya sama anak istrinya tadi. Ayo siapa namanya? Lupa saya. Besok ketemulah. Dalilnya ketemu besok. Ini diceritakan dulu. Oke, diajak malam pertama satu trip Bang Firman ya. Oke kan biasanya? Oke kan. Mantep kan? Malam pertama namanya. Oke, lagi Bang. Oke. 2 kali, 3 kali. Lah sampai dia ndak berdaya tadi. Ayo Bang lagi. Yang biasanya diapa sama Pak Mukhlis di share itu loh. Yang lakinya sudah tua itu loh. Nah, tapi bukan itu, muda sama-sama muda itu. Wah, ya kan? Akhirnya apa? Sampai entah berapa kali, ya kan? Akhirnya sampai nyerah. Enggak telap dek. Nah, bukan setannya yang mati, tapi aku yang mati. Loh, kata abang tadi, manusia itu bisa menentukan kekuatannya sendiri, bisa menentukan dirinya sendiri. Kok enggak mampu macam mana? Nah, itu baru tobat. Bahwasanya manusia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu tadi. Enggak telap dek, lah lemes katanya. Walaupun itu datang ke tempat Pak Mukhlis, datang ke tempat abangnya Pak Tamrin, tidak telap lagi. Qolal mu'allif, iya, ayo Bang lagi. Angkat tangan. Sudah 6-5 kali ya kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Setidaknya kata Bang Firman olahraganya sudah capek. Setidaknya gitu kan. Bukan itunya baik. Yang lemes, tekepor tadi Bang ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi walaupun ini sampai kemana-mana tentang apanya pembahasannya ya. Nah, itu diingat-ingat seperti itu. Artinya bahwasanya kita yakin bahwa Isra itu wajib kita percaya. Tapi kalau Mi'raj boleh tidak percaya, walaupun ya sebenarnya kita harus percaya. Cuman andaikan ada orang yang ibaratnya ulama yang ngomong kalau tidak ijma tentang Mi'raj itu ya silahkan, maksudnya jangan disalahin, jangan dikafirkan, jangan murtadkan. Tapi kalau Isra, kok orang sampai tidak percaya atau ragu-ragu kita dengan Isra-nya baginda Nabi, maka mau tidak mau kita kafir atau kita murtad karena itu nas Al-Qur'an. Itu begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Walaisa, dan tidak ada siapa Allah itu fi makanin di tempat. Kalau Allah kok bertempat, berarti Allah berjisim. Kan gitu. Wala jihatin, dan Allah tidak memakai suatu arah. Balil makanu, balik adapun tempat itu lisami'i untuk orang yang mendengarkan, al hadisi yang makhluk atau yang baru. Lah ini dalilnya ya. Bahwasanya macam aras, macam Sidratil Muntaha, macam ibaratnya itu Bukit Tursina, itu Allah ciptakan tempat itu untuk yang nak disampaikan, nak diomongi, nak dikalam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaisallahu fi makanin wala jihatin balil makani lisami'i al hadis. Tempat itu disediakan untuk penerima kalamnya Allah tadi, artinya makhluk, al hadisi yang makhluk barang yang baru. Nah, itu maksudnya begitu. Deal itu. Insya Allah tauhidnya sudah benar itu ya. Nah, wa nasma'u, dan juga mendengarkan kalamahu kepada kalamnya Allah al-qadimi yang qadim aidon dengan sudah lain lagi nih ya. Jadi intinya itu rumusnya atau natijah pada malam hari ini bahwasanya Sidratil Muntaha, Bukit Tursina, Aras dan lain sebagainya itu andaikan Allah itu ingin berkalam kepada makhluknya, tempat tadi adalah makhluk yang disediakan oleh Allah untuk makhluk yang mau dikalam atau diajak omongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jangan sampai keliru lagi. Nah, ya itu.
Insya Allah sudah benar nanti tauhidnya. Wa nasma'u, dan juga nanti mendengarkan kalamahu. Wa nasma'u, dan mendengar siapa kita kalamahu kepada kalamnya Allah, al-qadimu yang qadim, al-qadima yang qadim, itu dengan lagi fil kiamati, besok di hari kiamat, wal jannati, dan juga di surga. Sudah lain lagi nanti kalau sudah memang di sana. Memang Allah desain begitu kan? Nah, itu gitu. Tidak kalau zaman sekarang, kalau tidak ditakdir sama Allah, tidak dimampukan sama Allah, ya tidak mampu. Nah, itu begitu. Beda kalau di akhirat, besok sudah kiamat, sudah di surga, bi ghairi sautin, mendengarkan kalamnya Allah dengan tanpa suara, wala harfin, dan juga tanpa huruf. Terus macam mana Pak itu bayangkannya? Enggak usah dibayangin. Wes pokoknya percaya wae bahwa besok kita dikalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus percaya, wajib percaya bahwa kalam Allah itu ada. Termasuk Allah wajib berkalam atau berbicara. Kalau tidak tahu berkalam ya. Nah, itu maksudnya begitu. Lah diterangkan kepada kita dalam Qur'annya, dalam hadisnya, ya kan? Salah satu atau beberapa yang sudah dikalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dunia ini masih ada. Yang pertama yaitu Nabi Musa, yang kedua baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru besok kalau sudah kiamat, besok sudah di surga, itu sudah lain ceritanya, karena besok memang didesain oleh Allah lain. Nah gitu loh ya. Nah, itu begitu. Bahkan besok juga ditakdir oleh Allah, karena desainnya sudah dimampukan oleh Allah di akhirat atau di surga nanti bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain di kalam, nanti bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surga besok itu mendengar kalam Allah nanti kok tanpa suara, tanpa huruf, wala qaribin, dan juga tidak dekat, wala baidin, dan tidak jauh. Pokoknya percaya wae lah. Gak usah dibayangin ya. Nah itu gitu. Percaya bahwa besok begitu. Ini kan namanya tauhid, wajib percaya. Itu begitu. Kama seperti keadaan naro yang melihat siapa kita semua datahu ta'ala kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Fil akhirati, besok di akhirat. Nah, gitu. Min ghairi sibhin, dengan tanpa sepadan apapun. Wala mislin, dan tidak ada min ghairi sibhin, tidak ada serupa apapun. Wala mislin, dan tidak ada sepadan apapun. Wala dakhilil jannati, yo tidak di dalam surga. Wala kharijan, dan juga tidak di luar anha, dari surga. Itu begitu. Yo enggak kok Allah tuh nanti di dalam surga. Terus kita bayangin kan gini. Wah berarti besok nengok Allah tuh berarti Allah di surga. Ya enggak juga. Salah juga nanti tauhid kita kalau Allah itu di surga. Berarti di luar surga Pak. Ya salah juga. Ya tidak di dalam surga, ya tidak di luar surga. Nah itu begitu. Jadi bagaimana Pak? Ya nanti kita buktikan sama-sama. Kita masuk dulu besok ke surga. Mudah-mudahan kita semua nanti besok ke sana ya. Ya perkara ada yang duluan, ada yang kendian, itu sesuai dengan kelasnya masing-masing lah ya. Kalau Pak Guru Tamrin nanti duluan, terus muridnya agak kendian, ya jangan iri ya. Kelasnya masing-masing Pak Janis ya. Golal mu'alif rahimahullah. Nanti Pak gurunya duluan, wah di dunia sama-sama mintain pete terus ya kan itu. Nah, di akhirat aku ditinggal. Ya tuntut dewek besok sama gurumu Pak Janis ya itu. Oleh mu'alif rahimahullah. Sudah paham itu ya? Jadi Allah tidak di dalam surga, tidak di luar surga. Kalau di dalam surga berarti Allah bertempat. Ya sama dengan kita nanti. Nah, kan gitu artinya ya. Bihadi salah sati, dengan inilah. Bihadi salah sati asaro, dengan inilah 13 ya. Itu sifatun sifat. Wa inna madzakara, dan sesungguhnya menerangkan hal kepada 13 sifat tadi siapa an-nadimu nadim Syekh Marzuki bi asma'i sifati, dengan nama asma sifat, asma dan sifat. Jadi 13 itu selain sifat wajib Allah juga
asmanya Allah yang bagus atau asmaul husna, juga menjadi sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Namanya tauhid asma dan sifat itu. Asmanya yo asmanya Allah yo ya, itu di asmaul husna itu. Sifat wajibnya Allah yo iya gitu. Itu namanya tauhidnya asma dan sifat. Al-musnadatu yang disandarkan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tabi'an karena mengikuti lil kitabi kepada dalil Al-Quran was sunnati dan juga dalil hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawaroduha sudah benar-benar menyampaikan apa kitab dan sunnah tadi kepada asma dan sifat. Kadalika demikian bahwasanya ya yang 13 itu ya asma'nya Allah, ya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anal maksuda dan sesungguhnya dan karena sesungguhnya maksudnya fil i'tiqadil mukallafi di dalam keyakinannya orang yang mukallaf itisafullahi ta'ala kepada mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala biha dengan ya asma'nya Allah dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada sebagai sifat wajibnya Allah wastashilan dan juga untuk mempermudah alal awami bagi kita-kita ini orang awam itu. Kama seperti keterangan qala yang sudah berkata siapa Muhammadul Fudoli, yaitu Muhammad Fudol. Wa idza aratta dan ketika menginginkan siapa engkau ang ta'allama jika belajar atau mengetahui siapa engkau sifatahu ta'ala kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala lil amati untuk orang-orang umum fakti maka mendatangkanlah siapa engkau biha dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala asma al musyaqqati asma-asma atau nama-namanya Allah al musyaqqati yang berhubungan atau istilahnya itu yang digantungkan minas sifati dari sifat-sifat al madhkurati yang sudah diterangkan. Fayuqalullahu ta'ala maka lalu dikatakan Allah ta'ala adapun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu maujudun qadimun bakin mukhalafu lil khawadis mustaqni angkuli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakalimun. Kalau di apa ya itu loh, kalau dinyanyikan itu Allah wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nah sampai situ. Nah baru qadiron itu sifat dari qadir dan seterusnya nanti diterangkan lain lagi ya. Jadi 20 itu yang 7 itu adalah mengulang atau menguatkan dari sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakal, limun. Nah itu nanti begitu, jangan bingung ya. Qala sudah berkata siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri qauluhu kepada kata-katanya Al-Bajuri fakti maka mendatangkanlah kalian semua biha dengan 13 tadi ai buduliha artinya badalnya dari yang qadirun wa qauluhu dan dawuhnya Al-Bajuri al asmaun adapun asma mustaqotun yang keluar artinya yang timbul gitu ay khalul kaunitil kat duali artinya dawali artinya keadaan adanya demikian sifat yang berdalil itu asmaun asma'nya Allah mustaqotun yang
keluar atau istilahnya itu apa ya? Yes, keluar ya. Berdamping berkeluar. Wa inna makanat, dan sesungguhnya ada apa tilkal asma'u, demikian asma'nya Allah itu dalatun menunjukkan ala sifati, atas sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Li'annaha, karena sesungguhnya sifat itu dalatun menunjukkan alat dati, atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutasifat al-mutasifihi al-mutasifati gitu ya, yang bersifat biadi sifati, dengan inilah sifat. Bal nukila, balik dinukil anil Asy'ari, dari Imam Asy'ari, anna madlulul qadiri, sesungguhnya dalilnya dari sifat qadir, masalan umpamanya itu nafsu sifati, diri sendiri sifat tersebut, alati, yaitu sifat diri sendiri, hiyal kudratu, yaitu sifat kudro. Jadi qadiron itu jadi kudro, bahwa Allah itu mampu. Min khaisu itisofid dati, dari sekiranya sifatnya dadatnya Allah biha dengan al-qudroh. Lakinil masyhuru, tetapi yang masyhur ingdal Asy'ari, menurut kaum yang mengikuti Imam Asy'ari, anna matlulahu, sesungguhnya dalil yang menunjukkan kepada itisof, itu ada tudat bi'tibar itisofihi, dengan iktibar daripada sifat-sifatnya, mana tadi sifat tadi, bitil kasifati, dengan demikian sifat. Wal khasilu, dan adapun intinya, innal aksama, sesungguhnya hitungannya itu salah satu tiga, yaitu sifat ya dulu yang menunjukkan alat di atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yus'iru, dan mengisyaratkan bisifati, dengan sifatnya, kaqadirin, seperti sifat qadir, sifat kuasanya Allah, wa dan sifat-sifat ya dulu yang menunjukkan alat di atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yas'uru, dan tidak berisyarah bisifati, dengan sifat kalafdil jalalati, seperti lafaz jalalah. Wama, dan sifat-sifat ya dulu yang menunjukkan ala sifati, atas sifatnya, fakot, maka saja. Jadi ada sifat wajibnya Allah itu yang ya asmanya Allah, ya sifatnya Allah, tapi ya ada juga yang menunjukkan cuman sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dimasukkan kepada asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal qadri, seperti sifat kudroh. Afada, memberi faidahu kepada siapa al-Yusi, Imam al-Yusi, ingtaha, sudah selesai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri. Qauluhu ghaniyun wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.